Chapter 491. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Seiring waktu berlalu, tungku pil setinggi 300 meter secara bertahap mulai berubah menjadi merah, dan memancarkan tingkat panas yang mengejutkan. Namun, Bai Xiaon masih belum sepenuhnya puas, dan akan sering menambahkan lebih banyak batu eart flame. Untuk memastikan bahwa dia mendapatkan hasil terbaik, dia bahkan pergi ke Bai Lin dan bertanya apakah ada ahli top yang bisa memberkati api. Bai Lin dan Bai Xiaon benar-benar berada di jalur pemikiran yang sama ketika datang ke 10 tanur besar itu. Jadi Bai Lin bahkan tidak ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui permintaannya. Bahkan, Bai Lin secara pribadi pergi untuk menyegel tungku pil, dan kemudian memiliki 10 bawahannya yang merupakan pembudidaya Naschen Soul datang dan menyatukan api Naschen Soul dari basis budidaya mereka untuk membantu memanaskan tungku. Ketika Bai Xiaon keluar setiap hari dan melihat 10 pembudidaya Naschen Soul yang tampak hampir seperti batu eart flame hidup, dia tidak bisa membantu tetapi mengantisipasi hasilnya. Aku ingin tahu apa yang akhirnya akan dilakukan. Akhirnya, dia terpaksa hanya menahan rasa penasarannya dan menunggu. Selama 2 bulan yang berlalu, dia memproduksi pil demi pil Soul Convergence. Bahkan, ia dengan cepat mencapai titik di mana ia meramu lebih dari 10.000 per hari. Zhao Long dan yang lainnya akan mengumpulkan pil yang sudah selesai. Setelah itu Bai Xiaon akan menggunakan medali komandonya, yang terhubung ke pagoda dan mata besar, untuk mencap mereka dengan akal ilahi. Kemudian, pembudidaya yang dikirim oleh Bai Lin akan mengambil pil untuk disimpan untuk didistribusikan ketika pertempuran besar datang. Alasan pil dicap dengan akal ilahi adalah agar Bai Xiaon akan mendapatkan kredit pertempuran ketika digunakan dalam pertempuran. Dia tidak akan mendapatkan semua kredit untuk setiap pil, melainkan 30%. Itu adalah kesepakatan yang dia dan Bai Lin tuju. Adapun Bai Lin, karena dia adalah pendukung keuangan pil, dan juga seorang jenderal, dia juga menerima potongan kecil dari semua kredit pertempuran yang diperoleh oleh Skin Flyers. Adapun pil yang akhirnya digunakan oleh 4 legiun lainnya, Bai Lin akan mendapatkan potongan 30%. Fakta bahwa semua orang mendapat untung besar cukup menyenangkan bagi Bai Lin dan Bai Xiaon. Bai Lin sudah sangat protektif terhadap pil konvergensi jiwa, dan bahkan telah mengirim kontingen pria untuk berjaga-jaga atas gudang senjata. Sejumlah besar pil konvergensi jiwa diciptakan selama 2 bulan itu, dan pada saat yang sama, Bai Xiaon masih berhasil menyisihkan banyak waktu untuk budidaya. Meskipun saat ini dia tidak menghasilkan banyak dalam hal kredit pertempuran, dengan semua tanaman obat yang telah disampaikan oleh Sekte Polaritas Langit Dao Langit, budidayanya berjalan seperti biasa. Kinya yang dingin terus tumbuh lebih kuat, dan dia semakin dekat ke lingkaran besar panggung Gold Core. Namun, bidang kemajuannya yang paling cepat adalah dengan unding Life Forever Technique-nya. Dengan begitu banyak umbi-umbi roh bumi yang dapat digunakannya, semuanya berusia ratusan tahun, ia memiliki kekuatan hidup yang sangat banyak untuk dikerjakan. Dengan demikian, seluruh lengan kirinya sekarang dipenuhi dengan unding tendons, dan dia mencapai titik penyelesaian dengan lengan kanannya. Bai Xiaon mengunyah umbi bumi seperti kelinci mengunyah wortel setiap hari. Dia bahkan cenderung menggigiti sedikit di sana-sini saat meramu obat. Setelah 10 hari berlalu, suara gemuruh bergema ke langit malam saat lengan kanan Bai Xiaon menjadi penuh dengan unding tendons. Semuanya sampai ke jari-jarinya berdenyut dengan kekuatan yang mengejutkan, dan ketika dia menembakkan lengan kanannya dengan kecepatan penuh dalam bentuk kepalan, suara-suara yang pecah memenuhi udara. Bahkan lebih aneh lagi, ketika dia mengepalkan tangannya, rasanya seperti dia menggenggam kain ruang itu sendiri, dan bahwa dengan menggerakkan tangannya, dia bisa memutar udara di sekitarnya. Melihat ke bawah dengan penuh semangat pada lengannya, dia berkata, "Ya, aku sudah selesai mengolah kedua tangan dan kedua kaki." Dia bisa merasakan bahwa lengannya sekarang dipenuhi dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tempat ini lebih dari tanah suci daripada sekte aliran darah itu. Bai Xiaon sangat bersemangat. Bagaimanapun, teknik hidup abadi yang abadi adalah sumber daya yang sangat menguras tenaga, dan tren itu semakin bertambah jelas semakin banyak yang mengembangkan teknik itu. Tanpa kejadian kebetulan yang membawanya ke sejumlah besar sumber daya, ia tidak akan pernah bisa mengolahnya ke tingkat saat ini. Sebelumnya, dia berada di tahap akhir Gold Core, tetapi hanya memiliki unding tendons di salah satu kakinya. Tapi sekarang, berkat umbi-umbi tanah yang berharga dan tak terlukiskan, dia telah maju pesat. Tentu saja, satu hal yang Bai Xiaon tidak tahu adalah bahwa jumlah umbi-umbian roh bumi yang telah dia konsumsi sejauh ini sebenarnya lebih dari setengah dari cadangan yang tersedia untuk seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect, cadangan yang telah dibangun di atas selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, beberapa orang di dunia budidaya mengangkat umbi-umbian bumi, yang pada dasarnya sulit untuk tumbuh. Sebagian besar dari mereka ada di alam saku misterius, dan hanya berubah menjadi tanaman obat setelah tumbuh selama 100 tahun. Sekarang bagian yang tersisa hanyalah tubuh dan kepalaku. Pada tingkat ini, itu hanya beberapa tahun lagi sebelum aku berhasil sepenuhnya dengan tendon kematianku. Pada titik itu, aku harus bisa menerobos belenggu ketiga. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia.
Setelah bereksperimen sedikit lebih banyak dengan kekuatan yang baru ditemukannya, dia mendongak dengan bangga, dan merenungkan fakta bahwa jika dia bertanding dengan kakak tertua Zhao Tianjiao, dia benar-benar akan memiliki peluang untuk menang. Ah iya, aku berharap dapat menemukan ahli Nas Chen Soul untuk bertarung. Namun, setelah beberapa saat berlalu, ia menyadari bahwa gagasan seperti itu tidak masuk akal, dan dengan cepat berubah pikiran. Bersihkan tenggorokannya, dia bergumam, tidak perlu terlalu impulsif. Dengan itu, dia meluangkan waktu sejenak untuk menyesuaikan pemikirannya, lalu kembali berkultivasi. Sebulan lagi berlalu. Suatu hari, ketika Bai Xiaon berada di tengah meditasi, dia tiba-tiba mendengar apa yang terdengar seperti drum perang dipukuli di luar. Suara gemuruh memenuhi seluruh kota, dan menyebabkan banyak pembudidaya bergegas keluar dan melihat ke langit. Zhao Long dan yang lainnya berada di tengah-tengah mengawasi Tung Kupil di halaman ketika mereka mendengar drum perang, dan ekspresi mereka langsung berkedip. 10 Nas Chen Soul penggarap juga membuka mata mereka dan melihat ke arah menara dan mata. Mata itu adalah tempat bunyi genderang perang berasal. The Drum of the Celestial Warrior. Kami belum lama mendengar Drum of the Celestial Warrior. Setiap kali drum itu berbunyi, itu berarti pasukan barbar lebih besar dari 500.000 kuat akan datang. Bahkan ketika teriakan alarm naik, pemukulan drum menyebabkan darah di dalam pembuluh darah para pembudidaya mengalir lebih cepat dari sebelumnya, termasuk Bai Xiaon. Suara drum memenuhi mereka dengan keinginan untuk bertarung, dan menyebabkan tulang dan darah mereka bergetar. Suara itu bahkan menyebabkan basis kultivasi mereka tumbuh sedikit lebih kuat. Itulah kekuatan gendang prajurit surgawi. Selain itu, ada manfaat tambahan. Semua pembudidaya di Great Wall City menemukan bahwa mereka mulai bersinar dengan cahaya violet yang redup. Cahaya itu adalah jenis armor yang membuat pertahanan mereka lebih kuat, dan memberi mereka sedikit dorongan untuk ketangkasan. Beberapa saat kemudian, trompet mulai berbunyi, memenuhi kota dan menarik perhatian semua pembudidaya 5 legiun, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bai Xiaon berjalan keluar dari kamarnya untuk menemukan bahwa Bai Lin terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, dia berhenti di udara, ekspresinya serius saat dia menatap Bai Xiaon. Wildlands telah mengirim seorang ahli Dewa Deva yang maha kuasa, bersama dengan lebih dari 100 ahli nujum, 1.000 pembudidaya jiwa, dan 100 suku buas dengan 700.000 raksasa. Ada juga binatang dan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Ini adalah serangan besar yang kami tunggu-tunggu. Bai Xiaon menggigil. Meskipun telah disiapkan untuk saat ini, berita itu masih mengejutkan. Patriark Dewa telah mengirimkan perintah bahwa semua pembudidaya di kota harus bersiap untuk pertempuran. Ini akan menjadi pertarungan terbesar yang pernah kami alami selama bertahun-tahun. Bai Xiaon, aku akan sangat sibuk memimpin pasukan, dan tidak akan punya waktu untuk menjagamu. Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri dalam pertempuran yang akan datang. Dengan itu, Bai Lin menatap 10 tungku pil besar. Meskipun mereka memancarkan panas yang kuat, mereka belum mencapai titik peledakan. Sayangnya, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Bai Lin mengangguk pada 10 pembudidaya Nas Chen Soul, yang bergabung dengannya saat ia terbang ke dinding. Zhao Long dan sisa batalion sudah masuk ke dalam baju besi mereka, dan dari ekspresi mereka, mereka lapar untuk melakukan pertempuran. Sejak mereka menjadi pengikut Bai Xiaon, mereka tidak pergi untuk bertarung di medan perang. Sekarang, dengan Drum of the Celestial Warrior menarik-narik hati mereka, niat membunuh mereka membara, dan mata mereka bersinar dengan lampu merah hanya bisa dilihat di antara para pembudidaya prajurit dari Great Wall City. Bai Xiaon memandang sekeliling dengan tenang pada Zhao Long, Liu Li, dan semua prajurit lainnya di bawah komandonya. Setelah beberapa saat, dia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan banyak set baju besi, benda-benda ajaib, botol obat pil yang tak terhitung jumlahnya, dan tumpukan-tumpukan jimat kertas. Meskipun dia tidak memiliki begitu banyak item yang bisa disebut sebagai tanpa akhir, dia pasti punya cukup untuk memperlengkapi lebih dari 1.000 tentara untuk pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim barang-barang yang terbang ke Zhao Long dan 100 pembudidaya lainnya di batalion. Aku kapten kamu, dan kamu bertarung di bawah panji aku. Katanya. Meskipun aku belum memberimu banyak cara penghargaan sampai saat ini, aku sudah lama bersiap untuk pertempuran ini. Barang ajaib ini, pil obat, dan jimat kertas untuk kamu. Satu setelan baju besi, belum cukup, jadi aku sudah menyiapkan beberapa set untuk kalian semua. Pastikan kamu terlindungi dengan baik. Idealnya, kamu semua harus memastikan untuk memakai helm roh kamu setiap saat. Dalam hal barang ajaib, aku sudah menyiapkan lebih dari 20 untuk kamu masing-masing. Bahkan jika kamu hanya menggunakannya untuk kekuatan yang mereka keluarkan ketika diledakkan, setidaknya kamu akan bisa mengalahkan lebih banyak musuh. Seperti yang kita semua tahu, jangan pernah membiarkan dirimu kehabisan pil obat, terutama tidak di tengah pertempuran.
Karena itu, aku sudah menyiapkan segala macam pil untuk kamu, termasuk pil untuk mengisi kembali basis kultivasi kamu, untuk menyembuhkan cedera, dan bahkan beberapa pil racun. Ingat, ketika kamu pergi berperang, kamu mewakili aku, Bai Xiaon. Selanjutnya, aku pribadi telah menyiapkan satu set 100 pil konvergensi jiwa untuk kamu masing-masing. Adapun perintah untuk berperang, aku hanya punya satu. Saat kamu pergi tentang membunuh musuh, tolong. Kamu benar-benar harus memastikan untuk tetap hidup. Suara Bai Xiaon bergetar sedikit pada akhir bukunya pidato. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim banyak botol pil konvergensi jiwa yang terbang ke Xiaolong dan seluruh batalion. Semua orang tercengang, dan segera, mata mereka dipenuhi terima kasih. Mereka semua tahu bahwa hal-hal yang diberikan Bai Xiaon kepada mereka telah dibeli dengan kredit pertempurannya sendiri. Selain itu, semuanya berkualitas tinggi, dan akan memberi mereka keuntungan yang jelas di antara siapapun dari tingkat budidaya yang sama dengan mereka. Dengan itu, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan aura pembunuhannya. Dengan mata berkilauan, urat-urat baja berdenyut, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia memimpin batalionnya ke tembok besar. Ayo pergi. Chapter 492. Sebelum Bai Xiaon dan batalionnya bahkan bisa mencapai tembok besar, awan berwarna darah tiba-tiba muncul di cakrawala, menyebar dengan kecepatan luar biasa. Di dalam awan merah darah itu ada banyak jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat sangat berbeda dari tipe biasa. Jiwa-jiwa ini merah tua, dan sepertinya mengandung sesuatu yang jahat tanpa batas. Ketika mereka sudah dekat, jiwa-jiwa mulai menggumpal menjadi bentuk kepala, setinggi 9.000 meter. Itu adalah wajah seorang wanita muda, lengkap dengan rambut panjang dan mata yang mengalir yang bersinar dengan dingin yang menyeramkan. Yang mengejutkan, kepala itu memancarkan energi yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi. Berdiri di bagian paling atas kepala adalah seorang wanita muda dengan pakaian merah tua, yang hampir tidak terlihat di dalam awan. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, dia memancarkan aura yang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Adegan yang diputar benar-benar mengejutkan. Chen Hetian, wanita muda itu berteriak dengan suara yang tidak keras, namun bergema dengan cara yang aneh, benar-benar mengabaikan formasi mantra Great Wall City untuk mengisi seluruh kota. Siapapun yang mendengar suara itu akan merasakan pikiran mereka berputar, dan akan merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam lautan darah. Hampir semua pembudidaya 5 legiun, termasuk yang ada di dalam kota, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Xiaon memimpin batalionnya yang beranggotakan 100 orang ke dinding ketika suara itu mengenai mereka semua. Bawahannya segera menemukan darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan mulai menjerit ketakutan. Bai Xiaon juga mulai bergetar, rasanya seperti dua belati menusuk ke telinganya, dan itu hanya karena aura surga Dao dalam kor emasnya bahwa dia sebagian besar tanpa cedera oleh suara. Seorang dewa. Bai Xiaon tersentak. Pada saat yang sama, mata di atas pagoda besar di tengah kota tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Meskipun saat itu bukan malam yang mati, langit gelap, membuat semua negeri menjadi murkin. Karena itu, ketika mata besar itu mulai bersinar terang, itu membuatnya tampak seperti matahari yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Ketika cahaya menyebar, para pembudidaya di Great Wall City dan di dinding itu sendiri dengan cepat pulih dari efek kebisingan yang memekakkan telinga, yang dengan cepat diusir melewati perisai. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di mata besar, berkedip di udara untuk muncul tinggi di atas Great Wall City. Begitu dia muncul, gambar hantu muncul menyerupai seluruh kota, yang menghilang beberapa saat kemudian ketika dia melangkah keluar dari dinding. Kembali ke Redus, kamu dia iblis. Orang tua itu tidak lain adalah ayah Chen Yueshan dan Tuan Shao Tianjiao, Chen Hetian. Dia mengenakan jubah putih panjang, memiliki mata ketiga di dahinya, dan seperti wanita muda berbaju merah, tampaknya terhubung ke langit dan bumi. Suara gemuruh bergema ketika dua kekuatan mengejutkan ini muncul di tempat terbuka. Dalam sekejap mata, Chen Hetian telah mencapai awan darah, dan menghilang di dalam. Beberapa saat kemudian, gemuruh-gemuruh seperti tabrakan guntur bergema keluar dari dalam, dan awan itu sendiri mulai bergolak dan bergolak. Bai Xiaon tidak bisa menahan napas saat melihatnya. Jelas, wanita muda itu adalah Deva dari Wildlands, dan pertempuran yang dia lawan dengan Chen Hetian melampaui apa yang bisa diikuti oleh para pembudidaya biasa. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaon dan sisa batalionnya pulih, dan melanjutkan ke tembok besar. Hal pertama yang mereka dengar setelah tiba adalah ledakan dan jeritan pertempuran yang terjadi di balik tembok. Ada lebih dari 700.000 orang buas dari lebih dari 100 suku di luar sana,
Kekuatan besar yang sangat menakjubkan sehingga mata Bai Xiaon selebar piring saat melihat mereka. Begitu banyak jiwa pendendam berkumpul sehingga tidak mungkin melihat akhir dari mereka, di tengah-tengah mereka ada raksasa, yang sama tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan sedikit perbedaan di antara mereka, raksasa ini jelas berasal dari lebih dari 100 suku yang berbeda, dan diselingi di antara mereka ketika mereka menyerang dinding ada banyak binatang buas. Tanah-tanah berguncang karena perjalanan mereka, dan bahkan tembok besar itu sendiri sepertinya bergoyang-goyang. Dan itu hanya tanah. Di langit ada lebih banyak raksasa dan jiwa pendendam, berteriak di udara bersama ribuan pembudidaya jiwa. Di antara para penanam jiwa itu bisa dilihat baik pria maupun wanita, semuanya tampan, tetapi dengan ekspresi dingin. Mereka adalah orang-orang yang bisa menyerang dengan kekuatan ganas, dan pada saat yang sama, bisa mengendalikan orang-orang liar di antara mereka yang tersebar. Lebih jauh di kejauhan adalah sosok yang lebih kuat, figur yang dijaga ketat oleh lebih banyak pembudidaya jiwa. Necromancer. Sebagian besar ahli nujum mengenakan jubah gelap, dan dengan satu gelombang tangan akan mengirim jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya berteriak di depan mereka dalam serangan yang menghancurkan. Lebih jauh lagi di kejauhan adalah 5 altar hitam melayang di udara. Sinar cahaya hitam melesat keluar dari 5 altar, terhubung bersama dalam pola penyegelan seperti pentagram. Tinggi di langit, pentagram membelah udara dan membukanya, memungkinkan banyak tangan hantu mentangkan dari luar, disertai dengan jeritan terkekeh. Di atas setiap altar adalah seorang lelaki tua berkerudung dengan jubah hitam, yang semuanya melantunkan ayat suci yang menyebabkan keretakan di atas kepala semakin lebar. Itu hanya hal-hal yang bisa dilihat Bai Xiaon dengan matanya sendiri. Pasukannya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Ukuran besar pasukan membuat Bai Xiaon bertanya-tanya apakah pasukan tembok besar bahkan bisa bertahan melawannya. Saat dia melihat sekeliling, dia bisa melihat berbagai ekspresi di wajah para penggarap dari 5 legiun. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengekspresikan rasa takut, seolah-olah pasukan yang sangat besar ini tidak ada yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi perisai tembok besar untuk mulai beriak dan memutarbalikkan, dan kemudian perlahan-lahan mulai maju ke depan ke medan perang. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 5 legiun mulai memecah menjadi kelompok-kelompok dan maju ke depan untuk bertarung. Pada saat itu, Bai Xiaon menerima perintah dari kolonel yang merupakan komandannya, memerintahkannya untuk memimpin pasukannya ke dalam pertempuran. Saat perisai maju melintasi medan perang, pasukan tembok besar mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Wildlanders. Raksasa biadab adalah yang paling sulit dihadapi pasukan musuh, mengingat jumlahnya tidak banyak. Jiwa pendendam yang mengelilingi mereka tidak takut dihancurkan, dan selalu menjadi yang paling menyusahkan. Namun, itu sebelum Bai Xiaon datang ke tembok besar. Pada saat ini, sangat mengejutkan Bai Xiaon bahwa para pembudidaya dari 5 legiun sudah membuang pil konvergensi jiwa ke dalam pertarungan. Segera, ledakan pil konvergensi jiwa meledak memenuhi udara, serta jeritan jiwa-jiwa dendam yang tersedot bersama di satu tempat, dan mereka yang hancur dalam ledakan sekunder. Tidak hanya jiwa dendam yang terpengaruh dengan cara yang menghancurkan, tetapi raksasa biadab juga terluka oleh ledakan, dan dikirim mengejutkan dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Bahkan hanya satu pil konvergensi jiwa yang kuat sendiri, tetapi untuk memiliki lebih dari 1000 meledak pada saat yang sama melanda teror ke dalam hati pasukan Wildlands. Dengan demikian, 5 legiun mampu maju perlahan tapi pasti melintasi medan perang. Selain itu, beberapa ribu pembudidaya elit dari 5 legiun secara khusus menargetkan penanam jiwa dan melibatkan mereka dalam duel mematikan. Suara pertempuran sengit memenuhi medan perang, dan meskipun semuanya tampak kacau di permukaan, kebenarannya adalah bahwa kekuatan tembok besar memiliki keuntungan, baik karena perisai mereka, dan karena pil konvergensi jiwa. Saat perisai beringsut melintasi medan perang, 5 legiun mengikuti, memaksa Wildlands liar mundur, atau terjebak di dalam perisai untuk melawan para pembudidaya, dan akhirnya ditebang. Lebih jauh lagi, karena bagaimana para pembudidaya dari 5 legiun berdisiplin dengan baik dan sering memutar pasukan mereka ke garis depan dan belakang, ada beberapa korban. Itu benar-benar situasi yang menakutkan bagi musuh. Itu sama di tanah dan di udara juga. Adapun mata besar di atas pagoda, tatapannya menyapu melintasi medan perang, membunuh raksasa dan menghancurkan jiwa-jiwa dendam, menerbangkan kerutan ke bumi dan mengirim riak kuat melalui langit. Chapter 493. Meskipun 100 suku Wildland jauh melebihi jumlah 5 legiun, mereka tidak teratur seperti piring pasir longgar. Biasanya, 5 legiun tidak akan pernah memiliki keuntungan seperti itu.
Mempertimbangkan bagaimana hal-hal biasa terjadi selama pertempuran seperti itu, jiwa-jiwa pendendam akan selalu menyebabkan sakit kepala besar bagi mereka, dan juga memberikan ukuran pertahanan yang kuat untuk Wildlanders. Biasanya, serangan dari jiwa-jiwa pembalasan akan mencegah perisai tembok besar dari memajukan melintasi medan perang, dan bahkan bisa mendorongnya kembali atau mengancam untuk menghancurkannya. Lagi pula, serangan sejumlah besar jiwa pendendam itu sulit untuk digambarkan. Meskipun satu jiwa tidak bisa berbuat banyak pada perisai pembentukan mantra, masa mereka bersama-sama menakutkan. Tapi sekarang, segera setelah gelombang jiwa mendekati 5 legiun, pil konvergensi jiwa dilepaskan, langsung menerbangkan ruang besar yang benar-benar bebas dari jiwa-jiwa pendendam. Selanjutnya, ledakan juga akan melukai orang-orang liar. Itu hampir seolah-olah tentara Wildlands telah dicengkeram oleh leher kiasannya dan didorong ke belakang. Sial, kenapa mereka punya begitu banyak pil itu? Ini tidak mungkin. Aku pikir tembok besar hanya menggunakan tungku pil. Pil obat macam apa itu? Aku ingat sesuatu seperti ini terjadi sekali, tetapi itu adalah pil tunggal. Sialan. Mereka membuang ribuan dari mereka. Bagaimana kita melawan hal ini? Kemarahan kepala suku meningkat tinggi ke langit, dan bahkan para penanam jiwa dibiarkan berkerut. Adapun ahli nujum yang terhormat, yang hanya ada beberapa lebih dari 100, yang bisa mereka lakukan adalah memaksa jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang dalam upaya entah bagaimana membalikkan situasi. Sayangnya bagi mereka, itu bukan tugas yang mudah. Ini semua melakukan Bai Xiaon itu. Sialan. Jika kita tidak menyingkirkannya, pasukan Wildlands kita akan menderita kerugian besar. Banyak tatapan penuh kebencian dilemparkan ke arah tembok besar dari kepala suku dan ahli nujum. Semua itu membuat Bai Xiaon sangat gugup, dan dia bahkan mundur beberapa langkah di posisinya di atas tembok, khawatir bahwa mungkin ada upaya pembunuhan lain. Turun di medan perang, Zhao Long dan seluruh batalion terlibat dalam pertempuran sengit. Dibandingkan dengan 5 legiun secara keseluruhan, batalion Bai Xiaon tidak terlalu besar. Namun, mereka sedikit keluar. Lagi pula, mereka semua mengenakan beberapa lapis baju besi, dan ketika mereka menyerang, mereka menghancurkan lawan mereka semudah batu yang menghancurkan gelas minum. Di saat-saat bahaya, mereka akan membuang pil konvergensi jiwa dalam jumlah besar, ke titik di mana pembudidaya lain dari 5 legiun memandanginya dengan iri. Yang paling utama adalah bagaimana mereka tidak akan ragu untuk meledakkan benda sihir mereka sendiri untuk membela diri. Bahkan beberapa kolonel di ketentaraan memperhatikan apa yang terjadi. Laki-laki siapa itu? Surga. Lihatlah berapa banyak pil konvergensi jiwa yang mereka gunakan. Bagaimana mereka punya begitu banyak? Dan benda-benda ajaib. Aku hanya melihat mereka meledakkan 6 sekaligus. Barang-barang itu mahal. Tidak ada apa-apa. Lihatlah berapa banyak baju besi yang mereka kenakan. Setidaknya 5 atau 6 lapis. Mereka bahkan tidak terluka ketika raksasa biadab itu meledak sendiri. Penampilan Zhao Long dan batalion lainnya tidak mungkin lebih menarik, dan jumlah jiwa dan biadab yang dendam yang mereka tebang jauh melebihi para penggarap lainnya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka ketika mereka berjuang melintasi medan perang. Terus, teman-teman. Bai Xiaon berteriak bersemangat. Beralih ke beberapa prajurit yang berjaga di dinding dekat dia, dia dengan bangga berkata, mereka adalah orang-orangku. Apa yang kamu pikirkan? Cukup mengagumkan, ya. Para pembudidaya lainnya terdiam oleh batalion Bai Xiaon yang dilengkapi dengan baik. Banyak dari mereka bahkan memandang Bai Xiaon dan mendesah iri. Mereka bukan skin flyers, mereka jelas-jelas menjadi pengiring pribadi Grand Master Bai. Pada saat itulah sesuatu seperti guntur tiba-tiba terdengar di kejauhan. Bai Lin dan para pemimpin tentara lainnya jelas terkejut, dan untuk Bai Xiaon, hatinya melompat ketakutan. Semua orang melihat ke atas untuk melihat awan berpisah di kejauhan saat sebuah sungai muncul. Sungai itu begitu lebar sehingga hampir seperti laut, dan warnanya hitam pekat. Di dalam perairan itu bisa dilihat jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melolong ketika mereka berusaha membebaskan diri dari air. Namun, tak satu pun dari mereka yang tampaknya mampu melakukannya, dan tersapu arus. Sungai Underworld. Seseorang berteriak dengan khawatir. Bai Xiaon segera mundur sedikit lebih, menatap dengan mata terbelalak ke arah Underworld River yang besar. Beberapa saat kemudian, tangan besar tiba-tiba muncul di sebelah air yang mengalir dari sungai Underworld. Seketika, tekanan yang luar biasa meletus, menyebabkan perisai pembentukan mantra tembok besar bergetar. Bahkan Chen Hetian, yang tengah bertarung dengan wanita muda berambut merah itu, terkejut dengan apa yang terjadi.
Selanjutnya, tangan besar itu mulai menebas seperti pisau, menebas ke sungai dunia bawah, menyebabkan suara gemuruh yang mematikan dan mematikan pikiran memenuhi udara. Rumble. Dengan raungan memekakkan telinga, sungai Underworld terkoyak terbuka, menciptakan sesuatu seperti anak sungai yang mengalir ke arah Great Wall City. Kesenjangan yang telah dibuka mulai menutup, tetapi tidak dapat mencegah sejumlah besar jiwa pendendam dari tumpah. Air Black Underworld River mengalir melalui udara menuju medan perang, dan perisai tembok besar. Beberapa raksasa buas tidak cukup cepat untuk bereaksi, dan tersapu oleh air. Berteriak, mereka dibubarkan, langsung menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu terjadi begitu cepat sehingga sebelum ada yang bisa bereaksi, jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya dari sungai bawah dunia telah mencapai perisai tembok besar. Sebuah ledakan besar bergema saat perisai bergetar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan cepat mulai melemah. Saat perisai melemah, itu menyusut kembali, memaksa para pembudidaya dari 5 legiun untuk mundur. Bai Xiaon segera mulai gugup. Adapun Bailin, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia meraung, semua orang, membuang pil konvergensi jiwa kamu. Aku menolak untuk percaya bahwa jiwa-jiwa pendendam ini tidak dapat dikalahkan. Para pembudidaya dari 5 legiun mengertakkan gigi mereka dan mulai membuang pil konvergensi jiwa saat mereka mundur. Hanya butuh waktu sesingkat-singkatnya untuk mengisi langit dengan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Pil-pil itu dirancang untuk memengaruhi jiwa-jiwa, bukan perairan sungai bawah dunia, namun, sebagian masih efektif. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka sehingga ketika mereka meledak, mereka berubah menjadi banyak pusaran air di dalam sungai Underworld. Seketika, pusaran air itu mulai menyerap jiwa-jiwa pendendam di dekatnya, dan pada saat yang sama, mulai bergabung bersama satu sama lain ketika mereka tumbuh. Segera, satu pusaran air raksasa bisa dilihat di Underworld River, yang menyedot sejumlah besar tubuh jiwa sebelum bergetar dan kemudian meledak. Ledakan menyebar, mengirim air sungai Underworld mengalir ke segala arah, bersama dengan jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun perisai tembok besar telah melemah, para pembudidaya dari 5 legiun masih memiliki keuntungan. Underworld River mulai memudar, dan celah yang telah dibuka di dalamnya sudah ditutup. Rupanya, tangan yang telah membuka celah hanya bisa melakukannya sekali. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di medan perang telah dihancurkan, dan yang tetap tertinggal telah dilemparkan ke dalam kekacauan sedemikian rupa sehingga para ahli nujum tidak bisa mengendalikan mereka, dan beberapa bahkan mulai melarikan diri atau menyerang Wildlanders. Itu adalah kesempatan sempurna bagi kelima legiun untuk bergerak. Tanpa ragu sedikit pun, Bailin mengirim perintah untuk melakukan serangan balik. Perisai sekali lagi mulai bergerak maju, para pembudidaya dari 5 legiun bergerak bersamanya. Zaolong dan anggota lain dari batalion Bai Xiaon seperti pisau tajam yang menebas musuh dengan pengabaian yang ceroboh. Menanggapi semua yang baru saja terjadi, Bai Xiaon mengerutkan kening. Bahkan dia belum menyadari bahwa peledakan pil konvergensi jiwanya bisa sangat efektif. Aneh, pikirnya, berkedip beberapa kali. Aku tidak pernah mengira mereka akan begitu kuat. Dia juga bisa melihat banyak pemimpin di antara raksasa biadab memelototinya dengan kebencian. Jika terlihat bisa membunuh, maka dia pasti akan dipotong-potong dan direbus sampai mati di tempat. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaon sebenarnya merasa sedikit bersalah. Pada saat yang sama, ia merasa lebih dalam bahaya daripada sebelumnya. Sayangnya, mereka hanya berada di sisi yang berbeda, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Chapter 494. Saat kecemasan Bai Xiaon meningkat, tikungan dan belokan dalam pertempuran di bawah menyebabkan wanita muda berambut merah yang bertarung dengan Chen Hetian mengerutkan kening. Namun, intensitas pertarungan yang ia ikuti memastikan bahwa ia tidak memiliki banyak perhatian. Awan darah yang mengelilinginya, dan celah-celah berayun ke langit sebagai akibat dari serangan yang dilepaskan. Ketika suara retak terdengar di atas, beberapa celah bahkan mencapai ke tanah, hampir seperti petir yang menyebabkan ledakan besar ketika menyentuh tanah. Kulit kepala Bai Xiaon tersentak ketakutan ketika dia menyaksikan salah satu dari celah itu mengenai seorang penanam jiwa yang sebanding dengan tahap Nas Chen Soul. Begitu keretakan menyentuhnya, ia terkoyak-koyak, hancur dalam jiwa dan raga. Deva, desahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sejati para dewa, dan itu membuat pikirannya terguncang. Tingkat kekuatan pada layar jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh tubuh manusia. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya melampaui apa yang mampu dihadapi oleh para pembudidaya biasa. Gabungkan dirimu dengan surga dan bumi, gumamnya, dan pinjam kekuatan mereka yang tak terbatas.
Dari sudut pandangnya, segala sesuatu di sekitar Chen Hetian dan wanita muda berambut merah itu menjadi senjata untuk digunakan, apakah itu adalah angin, atau awan, atau hal lainnya. Apapun di surga dan bumi dapat digunakan seperti kemampuan ilahi. Ada juga bentuk ilusi yang terbentuk di sekitar mereka, tokoh-tokoh dari zaman kuno yang mulai saling bertarung. Untungnya, tembok besar masih memiliki keuntungan keseluruhan dalam pertempuran. Para penggarap dari 5 legiun terus maju, dan gelombang jiwa didorong menjauh. Tanpa jiwa pendendam untuk melindungi mereka, pasukan 700.000 raksasa biadab harus bertarung secara langsung dengan 5 legiun, dan menderita satu kemunduran demi kemunduran. Bai Xiaon merasa cukup lega karenanya. Bagaimanapun, meskipun telah berpartisipasi dalam beberapa perang, ini jelas yang terbesar yang pernah menjadi bagian darinya. Namun, pada saat yang tepat di mana Bai Xiaon menghela napas lega, lebih dari 100 ahli nujum di antara pasukan Wildlands tiba-tiba mendongak. Karena bagaimana para necromancer baru saja kehilangan kendali atas jiwa-jiwa pendendam, itu berarti bahwa mereka sekarang memiliki perhatian pada cadangan. Satu demi satu, mereka mulai duduk bersila. Setelah itu mereka mengeluarkan dupa hitam, asap yang mereka hirup dalam-dalam, menyebabkan mereka langsung tergelincir ke jalan yang dalam. Beberapa saat kemudian, bahkan ketika kelompok besar pembudidaya jiwa mendekat untuk menjaga mereka, sosok bayangan muncul di atas kepala para ahli nujum. Mereka adalah jiwa necromancer sendiri, yang memancarkan aura yang mengejutkan ketika mereka kemudian menembak ke arah perisai tembok besar. Meskipun perisai itu bisa mengusir sebagian besar penduduk Wildland, dengan bantuan dupa yang baru saja mereka hirup, para necromancer sekarang bisa melewatinya. Ini adalah hal yang hampir sama yang terjadi selama upaya pembunuhan terhadap Bai Xiaon. Begitu Bai Xiaon melihat jiwa-jiwa terbang keluar dari para necromancer, dia mundur lagi. Ketika dia melakukannya, jiwa-jiwa menjadi berkas cahaya yang melesat keluar dan menembus perisai tembok besar. Tanpa ragu-ragu, 5 jenderal dari berbagai legiun, termasuk Bai Lin, terbang maju untuk bertemu dengan para necromancer dalam pertempuran, diikuti oleh berbagai jenderal utama pasukan. Jiwa-jiwa para necromancer dengan demikian dicegah untuk mencapai tembok besar itu sendiri. Selanjutnya, mata besar itu juga mulai menembakkan sinar cahaya yang menakutkan dan merusak. Pada saat yang sama, raksasa buas menerima pesanan baru dari kepala suku mereka. Mata memerah, mereka melolong dan mulai menyerbu menuju tembok besar, mengabaikan semua bahaya untuk diri mereka sendiri. Boom terdengar ketika mereka mulai meledak sendiri, melemparkan diri mereka tanpa takut ke perisai, yang mulai mendistorsi dan melemah sekali lagi. Wildland membuat serangan besar. Puluhan ribu raksasa meledakkan diri, langsung mendorong perisai mundur melintasi medan perang. Banyak pembudidaya dari 5 legiun yang tidak cepat bereaksi terjebak dalam ledakan dan mati menjerit. Namun, jeritan tersebut memucat dibandingkan dengan jeritan para pembudidaya yang berhasil ditangkap oleh para raksasa. Wajah Bai Xiaon menjadi pucat ketika suara mencapai telinganya. Dia bahkan secara pribadi menyaksikan ketika 2 raksasa merobek setengah pembudidaya dan mulai memakannya hidup-hidup. Sebagai hasilnya, kedua raksasa jelas mulai menuju ke terobosan basis budidaya. Orang-orang liar juga berlatih kultivasi, tetapi alih-alih menggunakan energi spiritual, mereka menyerap kekuatan jiwa. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak berhasrat untuk menyerap energi spiritual. Faktanya, mereka menemukan energi spiritual menjadi lezat. Makan mereka. Sudah lama sejak aku makan di seorang kultivator. Hahaha. Nah, itulah rasa yang aku bicarakan. Raksasa biadab itu maju dengan kegilaan, meraih setiap pembudidaya yang bisa mereka dapatkan dan melahapnya dengan rakus seperti binatang buas. Beberapa dari mereka terus meledakkan diri, ledakan yang tidak hanya melemahkan perisai, tetapi juga benar-benar menghancurkan petani yang cukup beruntung untuk terjebak di dalamnya. Wajah pucat Bai Xiaon mulai memerah menanggapi apa yang dia saksikan. Meskipun dia telah mendengar bahwa orang-orang liar memakan daging manusia, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya benar-benar terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk takut mati, gerannya dengan gigi terkatup. Meskipun dia merasa agak bersalah sebelumnya karena pil konvergensi jiwa, setelah dia melihat kebrutalan Wildlanders pada layar penuh, hatinya tiba-tiba berubah dingin dan suram. Setelah hening sejenak, dia berputar dan menembak kembali ke Great Wall City, berubah menjadi seberkas cahaya terang yang langsung menuju ke gudang senjata. Kembali di gudang senjata, banyak tungku pil dipasang di cincin konsentris. Meskipun 10 tungku setinggi 300 meter tidak lagi dihadiri oleh para pembudidaya Naschen Soul, mereka masih berwarna merah cerah dan memancarkan gelombang panas yang hebat.
Bai Xiaon dengan cepat memeriksa 10 tungku pil besar, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Sebagai tanggapan, semua tungku besar bergemuruh ke udara dan kemudian mulai beredar di sekitar Bai Xiaon. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan banyak tanda penyegelan terbang ke tungku, didukung oleh kekuatan kor emas dan diisi dengan aura surga Dao. Ketika mereka tenggelam ke dalam tungku pil, suara teredam seperti guntur mulai bergema. Meskipun tungku pil besar belum mencapai titik peledakan, Bai Xiaon adalah apoteker yang terampil, dan tentu saja memiliki cara untuk memaksa mereka meledak lebih awal. Dengan mengandalkan kekuatan eksternal dari tanda penyegelan yang baru saja dilepaskannya, ia dapat mendestabilisasi obat di dalam tungku secara prematur. Meskipun peledakan yang dihasilkan akan sedikit kurang efektif, sejumlah besar kekuatan telah membangun di tungku selama beberapa hari terakhir. Setelah menempatkan tanda penyegelannya ke tungku, dia menembak kembali ke arah tembok besar, tungku di belakangnya. Ketika dia kembali, beberapa pembudidaya dari 5 legiun memerhatikannya, seperti juga banyak orang liar Wildland. Bagaimanapun, tungku setinggi 300 meter benar-benar menarik, terutama mengingat bahwa semuanya berwarna merah cerah, dan memunculkan fluktuasi mengejutkan. Yaitu tungku pil Grandmaster Bai. Ekspresi kegembiraan dan antisipasi yang mendalam muncul di wajah para pembudidaya 5 legiun. Ekspresi yang sama bisa dilihat pada wajah para jenderal dan jenderal besar yang bertarung dengan para ahli nujum, terutama Bai Lin. Adapun wajah-wajah jiwa necromancer, mereka berkedip dengan kaget, dan orang liar Wildlands tersentak. Kepala suku sangat heran. Mereka sangat besar. Surga. Sebelum ada yang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Bai Xiaon terbang ke udara di atas tembok besar, melolong ketika ia melemparkan 10 tungku besar keluar dari medan perang. Mereka seperti 10 matahari yang membakar yang menembus udara, berlayar tepat ke pasukan orang biadab yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada tungku pil yang terbakar seperti matahari. Chapter 495. Para pemimpin dari lebih dari 100 suku Idlan semuanya benar-benar terguncang. Selama pertempuran kecil sebelumnya, kekuatan tungku pil yang meledak yang mereka lihat membuat mereka benar-benar terkejut. Sekarang, ukuran tipis dari tungku yang mereka lihat membuat mereka tidak mampu bernapas. Mereka sangat besar. Jika 10 tungku itu meledak, mata para kepala itu melebar ketika hati mereka dibanting oleh gelombang kejut. Dan mereka bukan satu-satunya. Setelah melihat tungku, puluhan ribu raksasa pengisian daya yang gila tiba-tiba diliputi oleh ingatan yang menyakitkan. Iblis Bai. Sial, Iblis Bai itu. Dalam teror mereka, tak terhitung raksasa yang berusaha mundur. Iblis Bai adalah julukan yang diberikan suku-suku Wildlands kepada Bai Xiaon setelah adegan kehancuran yang mengerikan yang telah dia lakukan pada mereka. Bahkan Bai Xiaon tidak menyadari bahwa dia telah diberi julukan itu, namun, itu sudah dikenal luas di Wildlands. Pada saat di mana semua mata terkunci pada tungku pil, tangisan melengking tiba-tiba terdengar dari dalam pasukan Wildlands. Bayar berapapun harganya untuk mengunci tungku pil itu. Seketika, banyak penggarap jiwa dan kepala suku semuanya memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka untuk memanggil jaring besar, yang mencakup semuanya. Tembakan bersih melintasi medan perang dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, telah mencapai tungku pil. Meskipun jaring berhasil memblokir beberapa tungku bergerak sangat cepat sehingga 4 dari mereka berhasil membanting ke tanah, langsung menghancurkan raksasa yang terlalu lambat untuk menghindarinya. Begitu mereka menyentuh tanah, ledakan memekakkan telinga terdengar yang dapat mengguncang langit dan bumi, suara yang melampaui segalanya di medan perang, suara yang naik ke langit tertinggi dan jangkauan terjauh di bumi. Saat tungku pil setinggi 300 meter pertama penuh dengan retakan dan meledak, tanah berguncang dan pegunungan diguncang. Itu seperti akhir hari ketika lautan api biru meletus keluar dari lokasi tungku pil, langsung menyebar untuk mengisi area seluas 10.000 meter. Dimanapun api biru berlalu, pekikan kesakitan bangkit saat raksasa dibakar. Selain api, pecahan peluru dari tungku itu sendiri menjadi bilah api meteor yang menebas semua yang ada di jalan mereka. Dan hal-hal belum berakhir. Ada juga gelombang kejut yang menyebar, mengambil raksasa yang terbakar dan melemparkan mereka dengan keras di medan perang. Ledakan-ledakan membuatnya tampak seperti kilat surgawi yang menabrak bumi dalam air terjun yang tak henti-hentinya. Bersamaan dengan itu, sulur-sulur asap 5 warna menyebar dengan cepat, membanjiri tubuh para raksasa, memprovokasi jeritan mengerikan ketika daging raksasa mulai membusuk dan membusuk.
Yang lainnya di antara para raksasa itu tampaknya dipukul tanpa alasan, dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak ketika api membakar mereka. Namun, hal-hal masih belum berakhir. Tungku pil kedua retak dan meledak, lalu tungku ketiga dan keempat. Satu demi satu, ledakan besar mengoyak medan perang, mengisi area seluas 300.000 meter, dan mengubahnya menjadi sedikit lebih dari puing-puing. Dan itu hanya 4 tungku pil. 6 lainnya telah dibungkus oleh jaring besar dan disegel. Meski begitu, ledakan keempat tungku pil itu merupakan pukulan telak bagi Wildlanders. Sejumlah raksasa dibakar hidup-hidup. Pecahan peluru seperti meteor menembus tubuh kiri dan kanan, dan gelombang kejut itu mengirim orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di medan perang. Yang paling berbahaya dari semuanya adalah asap 5 warna. Asap itu tidak meninggalkan satupun makhluk hidup di belakangnya. Itu adalah hasil dari jenis pil aneh yang tak terhitung jumlahnya yang efek obatnya menyentuh orang-orang liar dengan cara yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh Bai Xiaon. Jeritan kesakitan terus berdering ketika darah disemprotkan keluar dari mulut para pembudidaya jiwa, banyak dari mereka dikirim jatuh ke belakang. Lebih jauh lagi, keempat tungku pil itu tidak hanya membunuh orang biadab yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga mendatangkan kerusakan yang tak terhitung pada para penyintas. Raksasa yang masih hidup, memiliki keinginan untuk bertarung hancur. Tekad mereka terputus, dan saat mereka mundur, mata mereka dipenuhi rasa takut, takjub, dan sangat tidak percaya. Iblis! Iblis! Bai! Teriakan cautik alarm mulai berdering, seolah-olah mereka satu-satunya cara untuk menghilangkan teror yang terasa di hati Wildlanders. Ketika tatapan ngeri mereka berbalik ke Bai Xiaon di tembok besar, dia bisa merasakan betapa takutnya mereka. Sebenarnya, bukan hanya raksasa biadab yang bereaksi sedemikian rupa. Pada titik ini, banyak pembudidaya dari 5 legiun lupa untuk bernapas, dan menatap Bai Xiaon dengan tatapan sangat hormat dan kagum. Dia telah menciptakan tungku pil meledak asli, dan dia telah meramu pil konvergensi jiwa. Adapun ledakan seperti supernova tadi, mereka juga berasal dari dia. Dia telah menghancurkan musuh dengan impunitas berulang-ulang, ke titik di mana setiap individu terakhir di antara 5 legiun tahu namanya. Ketika efek ledakan mulai memudar, menjadi jelas bahwa ruang di depan 5 legiun di medan perang hampir sepenuhnya kosong. Hanya ada 4 kawah besar, dan 6 tungku hancur yang belum meledak. Medan perang hampir sepenuhnya sunyi, satu-satunya suara yang terdengar berasal dari pertempuran dewa, dan pertempuran jiwa para necromancer melawan Bai Lin dan para pemimpin pasukan lainnya. Semua orang di medan perang hanya menatap kaget dan total. Lebih jauh dari kejauhan adalah 5 altar dalam bentuk pentagram dan berkas cahaya hitam. Orang-orang tua berjubah hitam yang duduk di sana melantunkan kitab suci gemetar ketika mereka melihat ke medan perang. Kemudian mereka melirik para dewa yang bertempur, dan kemudian menatap diam-diam ke arah Bai Xiaon yang berdiri di tembok besar. Terlepas dari seberapa jauh mereka, hampir seolah-olah dia berdiri tepat di depan mereka. Saat ini, Bai Xiaon sedang menatap dengan rahang menganga di medan perang. Setelah beberapa saat berlalu, dia ingat untuk bernapas, setelah itu, jantungnya mulai berdebar ketakutan. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa kredit pertarungannya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada tingkat ini, aku pasti akan dipromosikan menjadi kolonel. Bahkan ketika hatinya mulai membengkak karena kegembiraan, tatapan tiba-tiba dilontarkan padanya dari dalam awan darah. Pada saat yang sama, aliran kabut darah melesat ke arahnya, itu tidak lain adalah serangan oleh wanita muda Deva Realm dengan pakaian merah. Namun, tidak mungkin Chen Hetian membiarkan hal itu terjadi. Tertawa keras, dia memblokir serangan itu, dan kemudian, pertempuran di antara mereka berdua berlanjut pada tingkat yang lebih intens. Pada awalnya, Bai Xiaon terkejut, tetapi melihat bahwa serangan itu tidak dapat menghubunginya, dia menghela nafas lega. Namun, bahkan sebelum setengah dari napas itu bisa keluar dari bibirnya, lebih banyak tatapan jatuh padanya dari dalam pasukan Wildlands. Tatapan itu datang dari banyak kepala suku, yang semuanya sekarang menatap lekat-lekat ke Bai Xiaon. Kegigihan dan kegilaan di tatapan itu benar-benar melampaui apapun dari sebelumnya. Apa yang mereka semua menatapku? Ya, aku pikir pekerjaan aku sudah selesai di sini. Tempat ini terlalu berbahaya sekarang. Aku hanya akan menghalanginya dari tembok. Setelah membuat keputusan, dia baru saja akan pergi ketika, tiba-tiba, lolongan berdesir di udara yang tampak cukup kuat untuk menghancurkan langit. Saat itu terjadi, celah yang sebelumnya terbuka di langit benar-benar robek terbuka, menciptakan lubang berbentuk pentagram. Tangisan teredam kemudian bisa didengar. Lapar, lapar sekali.
Pada saat yang sama, satu tangan hantu yang mengerikan setelah satu tangan lainnya terulur, yang dengan cepat meraih pria tua berjubah hitam dan menyeret mereka ke dalam celah. Orang-orang tua itu tidak menolak sama sekali. Mereka hanya membiarkan tangan hantu menyeretnya ke atas, lalu suara berderit memuakkan menggema. Adegan aneh itu langsung menyebabkan para pembudidaya dari 5 legiun menatap kaget, dan melemparkan napas mereka ke dalam kekacauan. Adapun Bai Xiaon, matanya melebar saat dia melihat pembukaan berbentuk pentagram di langit, perasaan buruk muncul di hatinya. Bahkan ketika dia mulai berlari mundur menuju kota, suara gemuruh yang luar biasa meletus dari pentagram, mengungkapkan mulut raksasa. Rupanya, mulut itu ada di beberapa lokasi di luar langit, dan sangat besar sehingga pembukaan hanya bisa mengungkapkan sebagian darinya. Itu kehijauan, dengan gigi hitam yang ternoda darah dan darah. Hampir segera setelah mulut itu muncul, lebih banyak kata bisa didengar. Lapar, sangat lapar. Bahkan ketika semua orang terguncang, mulut bergeser untuk menghadapi arah tembok besar dan kemudian mulai menarik napas dalam-dalam. Langit dan bumi redup, dan semuanya mulai bergetar ketika gaya gravitasi yang tak terlukiskan meletus dari mulut. Bahkan perisai formasi mantra tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, dan dalam beberapa saat, banyak pembudidaya dari 5 legiun terkejut menemukan diri mereka terbang ke udara, tubuh mereka benar-benar di luar kendali mereka. Suara washing dapat didengar ketika lebih dari setengah dari 5 legiun pembudidaya tiba-tiba tersedot melewati perisai dan menuju mulut besar. Ada beberapa pembudidaya di tembok besar itu sendiri yang terpengaruh, bahkan Bai Xiaon. Dengan gemetar, dia mendapati bahwa dia benar-benar tidak mampu mundur. Jeritan keluar dari bibirnya saat dia tersedot dari tembok besar dan keluar ke medan perang di luar perisai. Chapter 496. Tidak. Bai Xiaon menjerit. Namun, gaya gravitasi yang luar biasa menariknya dari dinding dan mengirimnya terbang ke udara dan melewati perisai pembentukan mantra. Sensasi krisis mendalam mengisi Bai Xiaon, bergemuruh di benaknya seperti guntur surgawi dan menyebabkan wajahnya mengeringkan darah. Bahkan ketika dia berteriak, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak pembudidaya lain dari 5 legiun yang, sama seperti dia, sedang tersedot ke mulut besar di belakang Pentagon. Beberapa dari mereka sudah mencapai mulut itu sendiri, dan sedang dicabik-cabik menjadi darah dan darah. Seluruh medan perang terguncang oleh teriakan mereka, ini adalah pukulan besar bagi kekuatan tembok besar. Mulut itu seperti hantu lapar, dan gaya gravitasi yang diberikan olehnya menyebabkan langit dan bumi menjadi redup. Angin menjerit menyapu para penggarap di udara, yang sekarang memanggil segala macam teknik untuk mencoba melindungi diri mereka sendiri. Beberapa menggunakan sihir rahasia, yang lain menggunakan harta sihir yang kuat. Beberapa menggabungkan keduanya. Beberapa bahkan memanggil kartu truf mereka yang kuat. Beberapa berhasil dan beberapa gagal. Adapun Bai Xiaon, dia sangat takut keluar dari pikirannya sehingga dia hanya bisa memikirkan satu hal. Aku tidak bisa membiarkan diriku mencapai mulut itu. Sambil menggertakkan giginya, dia membuka mata Dharma Heavenspan, di mana fluktuasi kuat kekuatan spiritual meletus, berubah menjadi mantra terbatas yang langsung mencoba untuk menguncinya di tempat. Namun, itu tidak terlalu berguna. Ketika dia melihat dirinya terbang di atas kepala para raksasa biadab, dan ketika mulut hantu yang sangat besar tumbuh lebih besar, Bai Xiaon benar-benar mulai cemas. Mata benar-benar merah, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian menepuk kedua tangannya ke dadanya. Living Mountain Incantation, dia berteriak di atas paru-parunya. Seketika, tubuhnya mulai mengembang, hampir seolah-olah dia dikelilingi oleh batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Saat batu-batu besar bergabung bersama dan berputar-putar di sekitarnya, ia terbang sejauh sekitar 300 meter, di mana Bai Xiaon tidak terlihat lagi. Sebaliknya, dia telah digantikan oleh golem batu besar. Tingginya sekarang 300 meter, seperti gunung kecil, dan juga jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang menariknya, dia tiba-tiba terhenti, dan mulai jatuh ke bawah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan ledakan, menyebabkan gelombang kejut keluar dari titik benturan. Namun, meskipun berada di tanah, dia masih ditarik ke mulut. Wajah golem batu Bai Xiaon memiliki fitur yang sama dengan wajah normalnya, kecuali bahwa mereka dipelintir dengan ganas saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Sambil mendorong tangannya ke depan, dia menikamnya ke tanah di depannya, menyebabkan semuanya bergetar. Dengan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, dia mendorong dirinya sendiri seperti paku ke tanah, memastikan bahwa, tidak peduli seberapa liar gaya gravitasi menariknya, dia tidak bergerak. Gaya gravitasi tidak bertahan lama, hanya sekitar 10 napas waktu.
Kemudian mulut di belakang celah pentagram ditutup, mengambil darah dan darah yang tersisa dari para pembudidaya yang telah dihisapnya. Kemudian, celah itu perlahan mulai menutup. Bai Xiaon menggigil, napasnya datang dengan celana compang-camping ketika ia kembali dari bentuk Living Mountain Incantation menjadi normal. Melihat mulut besar itu menghilang, dia merasa seperti baru saja melewati kesengsaraan yang mematikan. Bai Xiaon bukan satu-satunya di antara para pembudidaya dari 5 legiun yang telah melawan gaya gravitasi yang diberikan oleh mulut. Lagi pula, mengingat ada ratusan ribu pembudidaya di antara kekuatan tembok besar, tidak mungkin bagi mulut untuk mempengaruhi mereka semua. Selain itu, banyak dari mereka memiliki kartu truf mereka sendiri untuk digunakan, dan dengan demikian, telah dapat melewati kesusahan besar. Namun, tidak ada waktu untuk bersuka cita. Ketika para pembudidaya yang masih hidup melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh banyak raksasa Wildlands, yang matanya yang dingin tampak berkedip-kedip dengan kelaparan yang rakus. Yang benar adalah bahwa Wildlanders tidak perlu peduli apakah mulut besar benar-benar dikonsumsi banyak dari 5 pembudidaya legiun. Mereka hanya ingin mendapatkan mereka di luar perisai. Selama mereka berada di luar perisai itu dan berada dalam jangkauan tentara, maka sebagian besar hidup mereka akan berada di tangan Wildlanders. Para jenderal dan jenderal utama pasukan berada di tengah-tengah pertempuran dengan para Necromancer, dan tidak dapat melakukan apapun selain berteriak, "Mundur segera." Pada saat yang sama, lebih banyak sinar cahaya mulai keluar dari mata besar untuk menyerang musuh di medan perang. Bersamaan dengan itu, perisai pembentukan mantra mulai bergerak maju, berharap untuk membawa para pembudidaya yang terbuka kembali di bawah perlindungannya. Beberapa pembudidaya yang dekat dengan perisai untuk memulai dapat mundur di belakangnya dengan semburan kecepatan yang sembrono. Namun, setidaknya ada 200.000 yang terlalu jauh untuk berhasil, atau yang diblokir oleh sejumlah besar raksasa. Bunuh mereka, Itria kepala suku. Yang benar adalah bahwa para raksasa biadab di medan perang tidak membutuhkan perintah apapun untuk melakukan hal itu. Menderu, mereka mulai menagih pembudidaya terdekat. Ratusan ribu segera mencegat para pembudidaya yang telah ditarik melampaui perisai, sehingga mustahil bagi mereka untuk mundur. Ketakutan yang melekat masih bisa dilihat pada wajah pucat Bai Xiaon, dan dia masih gemetaran. Hatinya terasa dingin ketika dia melihat sekeliling ke medan perang, hampir diambang air mata. Beberapa saat yang lalu, dia aman di dinding, menikmati sensasi memiliki begitu banyak kredit perang yang ditambahkan ke namanya. Tapi sekarang, dia dikelilingi oleh musuh, dan dalam bahaya besar. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, ketika dia melihat-lihat sejumlah raksasa buas, dia menyadari dia tidak punya pilihan. Mereka semua memelototinya dengan kegilaan dan keserakahan ketika mereka bergegas ke arahnya, terkekeh gila. Iblis Bai ada di sini. Bunuh dia. Hahaha. Aku tidak percaya Iblis Bai tepat di depanku. Dia milikku. Aku akan memakannya. Bai Xiaon hampir merasa seperti kepalanya akan meledak saat raksasa mendekat. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulut mereka. Matanya merah, dan sensasi krisis mematikan seperti jarum perlahan-lahan masuk ke benaknya. Namun, pada saat itulah, tiba-tiba, urat nadinya mulai berdenyut, dan aura pembunuh muncul. "Hei, aku berteman dengan komandanmu," katanya. Namun, kata-kata pintar yang keluar dari mulutnya tidak ada gunanya. Ini bukan situasi di mana dia bisa mundur, dan dengan demikian, tubuh kedagingannya mulai berdenyut dengan kekuatan. "Dagingku milikku, bukan kalian. Kamu ingin aku mati? Ya, kamu akan menyesalinya." Dengan itu, dia menampar tasnya untuk dipegang, menyebabkan banyak baju zirah berterbangan. Kebanyakan orang akan, paling banyak, mengenakan beberapa set baju besi pada saat yang sama. Tapi entah bagaimana, Bai Xiaon menggunakan metode aneh untuk don jauh lebih banyak dari biasanya. Ditambah lagi, dia memakainya dengan kecepatan yang menyilaukan. Pedang terbang-terbang mengepungnya, juga benda-benda ajaib. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh cahaya, warna-warni yang gemilang. Namun, hal-hal belum berakhir. Tumpukan jimat kertas muncul, yang ditamparnya di sekujur tubuhnya, lalu diaktifkan, menciptakan perisai yang berkilauan dengan lebih dari 1.000 lapisan. Lebih cepat daripada yang bisa diuraikan dengan kata-kata, Bai Xiaon dipersenjatai, yang saat itu puluhan raksasa buas yang masuk menghantamnya. Semua raksasa ini memiliki basis budidaya yang dalam yang sebanding dengan formasi inti. Namun, mereka benar-benar tidak mampu menembus pertahanan Bai Xiaon, dan pada kenyataannya, dipukul dengan serangan balik yang membuat mereka tersandung ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Raksasa terdekat lainnya menatap, tercengang. Sialan, aku tidak percaya dia mengenakan lebih dari 10 baju zirah. Bagaimana kita menembus itu? Dan lihatlah semua jimat kertas.
Bahkan satu dari mereka saja akan sangat mahal, dan dia menggunakan lebih dari 1.000. Surga. Dia seperti tas hidup yang memegang. Menimbang bahwa dia sementara waktu tak terkalahkan, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Tampaknya siap untuk mempertaruhkan nyawanya, dia menyerbu ke arah raksasa di dekatnya. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh, dia meraung. Meskipun beberapa pengamat mungkin berpikir bahwa memiliki begitu banyak baju zirah, pertahanan, benda magis, pedang terbang, dan sejenisnya akan sangat rumit, mereka tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Dalam saat-saat yang paling singkat, dia berada di atas raksasa buas terdekat, yang dia pukuli sebelum reaksi bahkan mungkin terjadi. Chapter 497. Bahkan ketika raksasa biadab itu didorong pergi, tangan kanan Bai Xiaon melintas dengan gerakan mantra, dan dia menunjuk, mengirimkan selusin pedang terbang dengan kecepatan tinggi, benar-benar memotong jalan mundur raksasa itu. Tidak ada waktu bagi raksasa untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, teriakan menyedihkan terdengar saat pedang terbang menebasnya menjadi berkeping-keping. Dia mati begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri sebelum dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bai Xiaon bahkan tidak ragu untuk sesaat. Setelah memotong raksasa itu, dia meledak beraksi, membawa pada raksasa berikutnya dan melambaikan tangannya untuk mengirim pedang terbangnya ke depan. Raksasa ingin menghindar, tetapi Bai Xiaon terlalu cepat, dan dalam beberapa saat, kepala raksasa itu terbang di udara. Ketika itu terjadi, lebih banyak raksasa mendekat dan bersiap untuk menyerang. Bai Xiaon mendongak, secara bersamaan mengulurkan tangan kanannya dan kemudian membantingnya ke tanah, menyebabkan suara gemuruh bergema, serta angin kencang. Wajah raksasa buas itu jatuh ketika Bai Xiaon melepaskan kecepatan yang luar biasa untuk melawan lebih dari 10 dari mereka pada saat yang sama. Rumble. Meskipun adegan yang dimainkan sekarang tidak diperhitungkan banyak ketika mempertimbangkan medan perang secara keseluruhan, di daerah itu, Bai Xiaon adalah seperti dewa kematian. Raksasa di daerah itu tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya atau bahkan menghalangi jalannya. Namun, secara keseluruhan, ada terlalu banyak raksasa biadab. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 dari mereka melepaskan serangan mematikan. Pertahanan Bai Xiaon mulai runtuh, satu lapis pada satu waktu. Namun, matanya benar-benar merah, dan bahkan berkilauan karena kegilaan. Sungguh banyak pengganggu. Aku tidak percaya kalian semua bersekongkol dengan satu orang. Keduanya tersinggung dan marah, dia melesat maju seperti meteor, lalu menghantam ke dada salah satu raksasa, yang terbang mundur tanpa terkendali. Namun, sisa dari lebih dari 100 raksasa berputar-putar di sekelilingnya, memotong semua jalan keluar. Akhirnya, Bai Xiaon menampar tasnya memegang dan melemparkan segenggam besar pil obat. Ketika mereka terbang di udara, mereka meledak, mengirimkan aliran halusinasi asap ke segala arah. Begitu asap masuk ke tubuh raksasa, mereka mulai bertindak sangat aneh, memberi Bai Xiaon peluang sempurna untuk menembus mereka. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, ratusan raksasa melolong mengalir ke arahnya, niat membunuh mereka melonjak. Bahkan ada beberapa di posisi terdepan yang berbau aura peledakan diri. Mata Bai Xiaon melebar. Pada titik ini, dia tidak bisa menghindar bahkan jika dia mau. Lebih dari 10 raksasa biadab semuanya meledak sendiri secara bersamaan, mengirimkan darah korosif ke segala arah. Wajah Bai Xiaon jatuh saat sebagian besar pertahanannya hancur. Namun, dia meminjam beberapa kekuatan momentum untuk melarikan diri. Sayangnya, medan perangnya sangat besar, dan dia sangat jauh dari perisai pembentukan mantra. Tidak mungkin dia bisa sampai ke perisai dalam waktu singkat, dan lebih jauh lagi, ratusan raksasa biadab mengerumuni untuk mengelilinginya. Kamu mati, Iblis Bai. Aku akan memakanmu. Saat para raksasa mendekat, pertempuran yang lebih sengit terjadi. Kegilaan di mata Bai Xiaon terbakar lebih panas dari sebelumnya ketika dia melambaikan tangannya, menyebabkan sekitar 30% benda ajaib yang berputar-putar di sekitarnya meledak. Kekuatan mengejutkan yang dilepaskan oleh peledakan benda magis mengirim ratusan orang biadab berjatuhan ke belakang dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Namun, sebelum Bai Xiaon bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, lebih banyak raksasa mulai mendekatinya. Yang mengejutkan, mereka tampaknya berusaha menguburnya dengan angka. Seringai dingin muncul di wajah para kepala suku yang jauh. Pada titik ini, mereka yakin bahwa selama tidak ada yang tak terduga terjadi, Bai Xiaon akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Namun, beberapa pemimpin bahkan mulai menuju ke arahnya. Adapun para pemimpin lainnya, mereka menuju ke arah lain untuk mulai melawan Kolonel 5 Legiun yang telah ditarik melewati perisai. Saat medan perang tenggelam dalam kekacauan, kecemasan Chen Hetian mulai meningkat. Belum pernah Wildlands menggunakan taktik seperti ini, dan itu membuatnya benar-benar tidak siap. Sayangnya, mengingat bagaimana dia ditembaki oleh wanita muda berambut merah, ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk membalikan situasi.
Meskipun Bailin dan jenderal lainnya dan jenderal besar masih berada di dalam perlindungan pembentukan mantra, jiwa necromancer yang mereka lawan sangat berbahaya dan ganas. Seluruh gelombang pertempuran telah terbalik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perisai terus meningkat, dan lebih banyak pembudidaya kembali ke tempat yang aman, tetapi terlalu banyak dari pasukan 5 legiun telah dipisahkan, sehingga sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari bahaya. Karena pergantian peristiwa baru-baru ini, medan perang dengan cepat menjadi lautan darah. Tenggorokan Bai Xiaon sudah serak karena teriakan. Dia benar-benar dibanjiri oleh sensasi krisis yang mematikan, dan penuh dengan darah dan darah. Mempertimbangkan bagaimana dia dikelilingi sepenuhnya, dia akhirnya harus meninggalkan idenya untuk mencoba menggunakan ki dingin untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Meskipun sejauh ini ia telah menunjukkan kinerja yang mengesankan, kenyataannya sampai sekarang, ia sebagian besar mengandalkan kekuatan tubuh kedagingan. Lagi pula, dia berada di luar tembok besar, di mana hampir tidak ada kekuatan spiritual sama sekali. Jika dia menggunakan teknik magis, dia tidak akan bisa mengganti energi spiritual yang mereka gunakan, dan akan dengan cepat mengeringkan dirinya sendiri. Begitu itu terjadi, kematian akan segera tiba. Karena itu, ia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual di saat-saat paling kritis. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk meledakkan sebagian besar item sihir lainnya. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan lebih banyak raksasa buas terluka parah. Namun, kegilaan haus darah di mata mereka bersinar cerah. Alih-alih mundur, mereka menerjang maju dan meledak sendiri. Ledakan itu terdengar seperti drum maut yang akhirnya menembus lapisan sisa perisai pribadi Bai Xiaon. Armornya hanya bisa bertahan begitu lama, dan bahkan peledakan kelompok item magis terakhirnya hampir tidak memungkinkannya untuk menerobos. Pada saat itu, armornya hancur menjadi debu. Di belakangnya ada tumpukan mayat. Dalam waktu singkat bahwa pertempuran telah berlangsung, kekuatan dan kegilaan Bai Xiaon telah mengejutkan para raksasa di dekatnya sampai ke inti. Aku tidak percaya iblis Bai, sendirian membunuh begitu banyak dari kita. Sialan. Bukan saja dia sangat ahli dalam ramu obat, tetapi kecakapan bertarungnya juga luar biasa. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Aku pasti akan memakannya. Dia memiliki level pertahanan yang mengejutkan, tetapi saat ini, sudah terbuka. Dia pasti akan mati hari ini. Menderu, para raksasa sekali lagi berlari mengelilinginya. Di antara kelompok itu ada 3 yang lebih besar dan lebih ganas daripada yang lain, dan juga lebih cepat. Mereka adalah orang pertama yang mendekatinya. Wajah Bai Xiaon pucat, dan dia bungkuk, terengah-engah. Raksasa mendekatinya seperti gelombang pasang, dan hampir mustahil baginya untuk membunuh mereka semua. Ketika dia mendengar raungan mereka, dan mencium bau darah di udara, matanya berubah merah. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena aku kehabisan pertahanan? Tiba-tiba, dia mulai tertawa, tawa yang tidak mengandung sedikit kegilaan. Pada titik ini, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Jelas bahwa dia berada dalam kesulitan yang mematikan, dan jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil terus tertawa, dia berdiri tegak, dan kekuatan tubuh dagingnya mulai berdenyut. Kemudian, semburan angin melesat ke segala arah ketika kulitnya berubah menjadi sangat keemasan, dan gambar hayalan tentang Raja Surgawi muncul di belakangnya. Secara bersamaan, banyak simbol magis kompleks yang menyerupai tanda hexing muncul di seluruh kaki dan tangannya. Teknik hidup abadinya yang abadi sekarang ada di layar penuh. Dengan itu, dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian melepaskan Bush Mountain Shaking. Perkembangan yang tiba-tiba terjadi terlalu cepat bagi ketiga raksasa tercepat untuk bereaksi. Beberapa saat kemudian, serangkaian bayangan muncul ketika Bai Xiaon melesat maju ke arah yang terdekat dari mereka. Raksasa itu awalnya menyeringai percaya diri karena kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Namun, ketika Bai Xiaon menabraknya, matanya membelalak, dan sebelum dia bisa berteriak, dia diluncurkan ke udara dengan keras. Suara retak tulang patah bisa didengar, dan darah menyembur ke segala arah. Akhirnya, raksasa itu menjerit, dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, sebuah letupan bisa terdengar saat dia meledak menjadi awan darah dan darah. Satu gerakan tunggal pada bagian Bai Xiaon telah membunuhnya dalam jiwa dan raga. Chapter 498. Setelah memusnahkan raksasa pertama, Bai Xiaon berputar untuk menghadapi 2 raksasa lain yang masuk. Tepat ketika mereka akan melepaskan serangan, Bai Xiaon menyeringai ganas dan mengangkat tangan kanannya. Bahkan ketika raksasa kedua memukul dengan tinjunya, tangan Bai Xiaon bergerak secepat kilat untuk menggenggam tenggorokannya. Tangannya bahkan tidak cukup besar untuk membungkus tenggorokan itu, namun tangannya masih mengandung kekuatan destruktif yang luar biasa. Dalam sekejap mata, kedua jarinya dijepit dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya hitam menyebar, dan leher raksasa itu hancur. Itu tak lain adalah pegangan perusak tenggorokan. Hal-hal belum berakhir, meskipun
Setelah membunuh raksasa kedua, kaki kanan Bai Xiaon menyapu udara menuju raksasa ketiga, yang baru saja bersiap untuk menebasnya dengan pedang besar bergerigi. Namun, ketika kaki kanan Bai Xiaon menabrak pedang, suara retak terdengar saat pedang hancur. Kemudian kaki Bai Xiaon menghubungi lengan raksasa itu, menguranginya menjadi kabut darah. Bahkan ketika raksasa menjerit, benang hitam menyebar untuk sepenuhnya menyegelnya. Rupanya, pemeteraian itu sangat menyakitkan. Terus berteriak, raksasa itu berlutut, tidak bisa bergerak. Itu tidak lain adalah Hex abadi. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Xiaon menggeram. Kulitnya berwarna emas, rambutnya terembus angin, dan auranya yang membunuh seperti meledak seperti biasa. Dia tampak seperti dewa. Saat dia memelototi raksasa biadab lainnya di daerah itu, matanya memancarkan kegilaan dan keganasan, menyebabkan orang-orang liar itu ragu-ragu. Mata mereka bersinar karena tidak percaya. Mereka baru saja menyaksikan betapa kuatnya dia, bahkan ketika dikelilingi oleh lebih dari 1.000 raksasa. Sebelumnya, mereka mengira dia mengesankan hanya karena pertahanannya, tetapi sekarang mereka telah menyaksikannya membunuh 3 dari mereka sendiri berturut-turut, bahkan tanpa pertahanan untuk mendukungnya. Tidak satupun dari mereka yang berani menjawab tantangannya. Dia telah membunuh 3 raksasa dengan presisi dan kekejaman. Namun, itu bukan tugas yang sederhana. Mereka bukan orang liar biasa, melainkan memiliki basis budidaya yang sebanding dengan lingkaran besar formasi inti. Mereka sebenarnya setengah langkah ke tahap Naschen Soul. Sejauh ini, teknik hidup abadi selamanya milik Bai Xiaon adalah kunci dari segalanya. Karena cara itu membantunya pulih dengan cepat, itu memastikan bahwa kecakapan pertempurannya tetap sangat kuat untuk waktu yang lama. Bahkan, meskipun aura pembunuhannya membuatnya tampak sangat mengancam saat ini, dia sebenarnya meluangkan waktu untuk bersantai dan membangun kembali energi. Pada saat itulah suara terdengar dari kejauhan. Aku datang. Kemudian, tanah mulai bergetar, dan Bai Xiaon mendongak untuk melihat raksasa setinggi 300 meter berlari ke arahnya, dibalut kulit binatang. Rambut raksasa itu berkibar di sekitar, dan ekspresi ganas bisa terlihat pada wajahnya yang penuh bekas luka. Dia membuat pemandangan yang sangat mengesankan, dan jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Adapun raksasa lainnya, mereka bergegas untuk memberi jalan bagi pendatang baru ini, ekspresi penghormatan di wajah mereka. Ketika raksasa semakin dekat dan lebih dekat, raksasa lainnya mulai melolong bersemangat. Raja! 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 Hati Bai Xiaon segera mulai berdebar. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan raksasa lain. Apakah Raja, nama raksasa ini? Apapun itu, lambaian tangannya yang sederhana membuat semua raksasa lain tersingkir. Hampir pada saat yang sama ketika Bai Xiaon memandangnya, raksasa itu menatapnya dengan marah dan kemudian mengangkat makanannya untuk menginjaknya. Waktu untuk mati. Baik dalam hal ukuran dan kecepatan, raksasa ini benar-benar mengejutkan dan memancarkan kekuatan tubuh daging yang kuat. Mata Bai Xiaon hampir keluar dari kepalanya, namun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Jika dia mencoba, dia akan dengan cepat dikepung dan dikuasai oleh raksasa lain di daerah itu. Kaulah yang akan mati, teriak Bai Xiaon, amarahnya membara. Alih-alih mencoba menghindari kaki raksasa yang turun, ia mengepalkan tangannya dan menyerang. Dari kejauhan, kedua lawan itu sangat tidak cocok sehingga hampir tampak seperti lelucon. Raksasa itu tingginya 300 meter, sedangkan Bai Xiaon seperti semut kecil. Namun, dia mengandalkan kekuatan tubuh dagingnya untuk melawan balik dengan serangan tinju. Rumble. Sebuah ledakan memekakan telinga memenuhi langit, menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kejut meluncur ke segala arah. Ketika kepalan Bai Xiaon melakukan kontak dengan kaki raksasa itu, dia mulai gemetaran. Melolong, dia menuangkan semua kekuatan yang dia bisa ke serangan tinju, menyebabkan kulitnya, tulangnya, dan bahkan darahnya mulai bergetar. Hampir seperti kekuatan hidup dan tubuhnya sendiri akan dihancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Bai Xiaon melolong. Denyut kekuatan tak terbatas berdesir di dalam dirinya, berasal dari darah dan dagingnya sendiri saat itu menciptakan energi yang kuat untuk serangan balik. Mati, mati, di. Bai Xiaon meraung saat dia menekan lagi dan lagi. Kekuatan kulitnya yang tak mati, Raja Surgawi yang tak mati, dan tending yang tak mati semuanya bergabung bersama, membuat cahaya hitam yang menyebar dari tinjunya untuk menutupi raksasa besar. Raksasa setinggi 300 meter itu mulai bergetar, dan kemudian menjerit kesakitan saat kaki kanannya roboh menjadi massa darah, daging robek dan tulang yang hancur. Kemudian, cahaya hitam terus menyebar, melakukan hal yang sama ke kaki raksasa lainnya, tubuhnya, lengannya, dan akhirnya kepalanya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berkurang menjadi gore. Darah terciprat seperti hujan ke segala arah saat raksasa itu hancur dalam jiwa dan raga,
membuat Bai Xiaon berdiri di sana sendirian. Keheningan menyebar saat raksasa di sekitarnya menatap kaget pada apa yang baru saja terjadi. Pikiran mereka terasa seperti disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Raja sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja. Dia adalah raja. Raja yang kuat tak terbatas itu benar-benar dibunuh oleh serangan tinju iblis Bai. Bagaimana ini mungkin? Surga. Apakah iblis Bai seorang pejuang suku suci, atau kita? Kekuatan tubuh kedagingan itu. Semua orang liar itu gemetar ketakutan terhadap Bai Xiaon. Bai Xiaon jelas membuktikan bahwa kekuatannya datang, bukan dari pertahanannya, tetapi dari tubuh kedagingannya. Bahkan raja yang kuat dan tak terbatas itu cocok untuknya. Saat hujan darah berhamburan ke orang-orang liar di sekitarnya, hati mereka mengering karena keinginan untuk bertempur. Pada saat yang sama, sosok yang berdiri di tengah-tengah darah yang jatuh menjadi seperti mimpi buruk. Bai Xiaon sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan darah yang korosif saat dia melihat sekeliling dengan dingin ke seluruh raksasa di daerah itu. Siapa lagi yang ingin mati? Tidak ada raksasa yang merespons. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana, terengah-engah, ekspresi mereka seperti ketakutan. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Xiaon mengulangi, aura pembunuhannya mengamuk. Kemudian dia mengambil langkah maju, hanya untuk menemukan bahwa raksasa berwajah pucat melangkah mundur sebagai tanggapan. Kamu ingin membunuh Bai Xiaon? Baiklah, aku bertanya. Siapa lagi yang ingin mati? Deru gemuruh suara Bai Xiaon menyebar di hampir setengah dari medan perang, mencapai telinga banyak raksasa buas lainnya saat mereka bertarung dengan para pembudidaya dari 5 legiun. Adapun para pembudidaya yang mendengar, mereka gemetar dan melihat ke arah suara itu berasal. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi sebagian besar dari mereka mengertakkan gigi dan mulai menuju ke arahnya. Tak lama, semakin banyak dari 5 pembudidaya legiun yang tersebar mulai mendekati Bai Xiaon. Mereka terluka dan basah kuyup, namun tidak ada raksasa yang berani menghalangi jalan mereka. Tak lama, sekelompok ratusan telah berkumpul di sekitar Bai Xiaon. Ketika mereka melihatnya, dan gunung-gunung mayat yang mengelilinginya, hati mereka dipenuhi dengan kejutan yang total dan sangat. Hormat kami, Grand Master Bai. Hormat kami, Grand Master Bai. Saat teriakan tertegun mereka terdengar di seberang medan perang, menjadi jelas bahwa semua pembudidaya ini sekarang memandang Bai Xiaon sebagai boneka mereka. Chapter 499. Ketika Bai Xiaon melihat semua pembudidaya berkumpul di daerahnya, dan bagaimana raksasa yang tiba-tiba pengecut tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka, hatinya bergetar dengan perasaan cemas. Untuk beberapa alasan, situasi saat ini sepertinya peluang besar. Semakin besar kelompoknya, semakin kuat kita. Pikirnya. Ekspresi wajahnya tetap sedingin biasanya, dan energinya terus melonjak ketika dia melambaikan tangannya dan memanggil dengan suara serak. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke tembok besar. Ketika kata-katanya memasuki telinga para pembudidaya di sekitarnya, mereka mulai bergetar. Di saat ketidakberdayaan mereka, dikelilingi oleh orang-orang liar dan dihadapkan dengan kemungkinan kematian yang hampir pasti, yang mereka harapkan lebih dari segalanya adalah kembali ke tembok besar. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa melakukan hal seperti itu sendiri hampir mustahil. Itu terutama benar ketika mereka melihat begitu banyak kawan mereka jatuh dalam pertempuran. Berada dalam situasi seperti itu, hanya memiliki seseorang yang menawarkan untuk membawa mereka kembali ke tembok besar. Seseorang yang sangat ditakuti oleh para raksasa, dan yang tampaknya benar-benar mampu menindaklanjuti kata-katanya, menimbulkan perasaan mereka tidak akan pernah lupa. Rasa terima kasih yang muncul di dalam diri mereka sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Siapa lagi yang ingin mati? Kata-kata yang baru-baru ini diucapkan oleh Bai Xiaon masih bergema di hati mereka, yang sekarang berdenyut, tidak dengan kecemasan, tetapi dengan antisipasi. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai membentuk perlindungan di sekitar Bai Xiaon. Mata mereka bersinar dengan harapan dan keinginan untuk hidup. Ayo pergi, kata Bai Xiaon. Kami membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Bergabunglah bersama suara kami sehingga lebih banyak kultivator dapat bergabung dengan kami dalam perjalanan pulang. Bahkan jika kita tidak berhasil kembali, kita akan memastikan bahwa semua orang di bagian dunia ini mengingat teriakan perang kita selama sisa hidup mereka. Suara Bai Xiaon seperti harapan terakhir di dunia, dan itu menyebabkan ratusan mata pembudidaya di sekitarnya bersinar merah cerah. Setelah Bai Xiaon puas bahwa para pembudidaya cukup bekerja, dia melambaikan tangannya, mengertakkan giginya, dia melangkah maju untuk memimpin formasi, yang merupakan cara terbaik untuk mengendalikan kekuatan kelompok. Dan kemudian, bahkan ketika dia dan para penggarap lainnya melayang-layang tepat di dalam rahang kematian, dia berteriak di bagian atas paru-parunya dan bergerak menuju perisai formasi Mantera yang jauh. Muka! Sisa pembudidaya juga mulai berteriak. Muka! Muka!
Ratusan dari mereka berkerumun di sekitar Bai Xiaon, menambahkan kekuatan mereka ke formasi saat mereka menembak seperti tombak mematikan di medan perang. Ketika mereka bergerak, raksasa biadab segera mundur, yakin bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mati. Perasaan itu terutama didukung oleh kebiadaban Bai Xiaon yang baru saja dipajang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka hanya menimpanya dengan gelombang demi gelombang, mereka pada akhirnya akan membanjiri dia dengan angka-angka. Namun, tidak ada satupun yang menghalangi jalannya. Ratusan pembudidaya menembak melintasi medan perang dengan Bai Xiaon sebagai pemimpin, yang hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya, dan tidak memanfaatkan teknik magis tunggal. Tentu saja, ada alasan untuk itu. Menurut pendapatnya, jelas ada banyak orang yang bertujuan untuk membunuhnya, dan dengan demikian, ia perlu menjaga kekuatan spiritualnya sebagai kartu truf. Syukurlah, teknik abadi hidup abadinya datang dengan kekuatan restoratif yang mengejutkan, dan dengan demikian, ia mampu memimpin para pembudidaya maju tanpa perlawanan. Mereka menghancurkan apapun di jalan mereka, seperti palu yang menghancurkan es batu. Adapun kultivator yang dipimpinnya, mereka telah meraih harapan terakhir itu, dan bersedia memberikan semua untuk memastikan bahwa tidak ada yang cukup dekat untuk mengambilnya. Ketika mereka melesat ke depan, suara mereka terdengar untuk didengar semua orang. Siapa lagi yang ingin mati? Rekan-rekan Taois dari 5 Legiun, bergabung dengan kami dan kembali ke rumah. Semakin banyak pembudidaya yang terkunci dalam pertempuran mematikan di medan perang melakukan segala yang mereka bisa untuk bergabung dengan grup, yang sekarang semakin besar dan semakin besar. Segera, itu tidak berjumlah ratusan, melainkan ribuan. Hasilnya, momentum mereka meningkat, dan mereka menjadi semakin sulit untuk ditolak. Mereka sekarang menjadi fokus utama di medan perang, ke titik di mana para pembudidaya yang berhasil bertahan di tembok besar dapat melihat mereka. Bahkan Chen Hetian melihat mereka, dan langsung tergerak. Lepaskan semua kekuatan mata. Dia berteriak. Fokuskan perisai pembentukan mantra untuk mengekstrak Bai Xiaon. Menanggapi kata-katanya, banyak sinar cahaya melesat dari mata yang sangat besar, berteriak di udara untuk membersihkan jalan bagi Bai Xiaon. Adapun perisai formasi mantra, itu bergetar ketika bagian kecil melotot dan mulai menyebar melintasi medan perang ke arah kelompok yang dipimpinnya. Pada titik ini, semakin banyak kepala suku memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya, wanita muda berambut merah yang berkelahi dengan Chen Hetian tiba-tiba berteriak, "Dibunuh dia." Chen Hetian meraung marah dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tetapi selain itu, tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika ribuan pembangun jiwa yang berjaga di atas para necromancer tiba-tiba menoleh ke arah Bai Xiaon. Sejumlah besar dari mereka kemudian bangkit, menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Bai Xiaon dan para pembudidaya yang dipimpinnya. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka terdiri dari segala macam pria tampan dan wanita cantik, dari cahaya misterius yang bersinar di mata mereka, jelas bahwa mereka memiliki sihir jiwa yang kuat. Bai Xiaon telah mendengar kata-kata Chen Hetian sebelumnya, dan melihat sinar cahaya keluar dari mata besar dan formasi mantra yang menjangkau untuk menemuinya. Bahkan ketika kegembiraan muncul di dalam hatinya, wanita muda berambut merah itu memanggil perintahnya, dan suara siulan memenuhi udara ketika banyak penggarap jiwa menembak ke arahnya. Benar-benar pengganggu dan P3L4 cur, pikirnya, kecemasannya meningkat. Tepat ketika kesempatan untuk melarikan diri tepat di depannya, orang-orang ini bergegas untuk menghalangi jalannya, dan sebagai hasilnya, amarahnya mulai membara. Saudaraku, tebas para penanam jiwa itu. Dengan keluarnya mereka, kita bisa kembali ke tembok besar. Ribuan pembudidaya di sekitarnya bisa melihat dengan tepat apa yang dimaksud Bai Xiaon, dan semua mulai berteriak-teriak teriakan perang. Sayangnya, para penggarap jiwa tidak datang sendiri. Dengan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, mereka memaksa mata raksasa mundur tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian para raksasa meraung dan bergabung dengan pasukan. Itu sama dengan berbagai binatang pertempuran. Syukurlah, tidak semua raksasa terpengaruh, hanya beberapa dari mereka. Bahkan masih, kelompok yang bergabung dalam serangan itu tidak kecil dibandingkan dengan Bai Xiaon dan para pembudidaya yang dipimpinnya. Dalam sekejap mata, para penggarap jiwa ada pada mereka. Beberapa dari mereka fokus pada Bai Xiaon, dan yang lainnya menyerang para pria bersamanya. Hampir segera, formasi pasukan mulai berantakan. Seorang pembangun jiwa setengah baya tiba-tiba memudar menjadi tepat di depan Bai Xiaon, matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra. Seketika, helai api hijau muncul di telapak tangannya, yang melesat ke arah Bai Xiaon. Di belakangnya ada 7 penanam jiwa tambahan, tidak ada dari mereka yang lebih lambat darinya. Rupanya, semua kultivator jiwa pertama yang direncanakan untuk dilakukan adalah memperlambat Bai Xiaon untuk memberikan waktu kepada rekan-rekannya untuk menghabisinya. Jauh di kejauhan ada lebih banyak pembudidaya jiwa, puluhan dari mereka, menyebar untuk mencoba memotong semua jalan yang mungkin untuk melarikan diri untuk Bai Xiaon. Mau membunuhku? Teriak Bai Xiaon, matanya berkedip karena kegilaan.
Alih-alih mencoba menghindar dari jalan pembudidaya jiwa setengah baya tanpa ekspresi, Bai Xiaon menyerbu ke depan, tampaknya tidak menyadari kehidupan atau kematiannya sendiri. Dia menabrak pria itu, langsung menyebabkan darah keluar dari mulutnya sendiri, tetapi kemudian tidak ragu untuk melepaskan bash mengguncang gunung. Seketika, pria itu didorong mundur dengan kekuatan mematikan ke dalam kelompok 7 pembudidaya jiwa yang masuk. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan mata 7 pembudidaya jiwa berkedip-kedip. Tanpa ragu-ragu, mereka mendorong tangan mereka keluar, mengirim 7 naga jiwa ilusi yang meraung ke arah Bai Xiaon seolah-olah akan memakannya. Hanya apa yang aku tunggu-tunggu. Bai Xiaon meraung. Seketika, cahaya biru muncul di pupil matanya, dan sebelum hal lain bisa terjadi, ki yang dingin dan menggetarkan bumi meletus. Frigid School akan mengembangkan mantra. Meskipun ki yang dingin tidak cukup di tingkat Frigid Paragon, itu sangat dekat. Ki dingin itu menyebar dengan cepat hingga ribuan meter, menyebabkan semua orang liar dan penanam jiwa di daerah itu mulai bergetar ketika mereka membeku. Raksasa sangat terpengaruh. Adapun kultivator jiwa, ekspresi mereka berkedip, pergantian peristiwa ini benar-benar melampaui kekuatan prediksi mereka. Yang terutama terkejut adalah para penggarap jiwa yang paling dekat dengan Bai Xiaon, yang terkejut menemukan bahwa basis kultivasi mereka membeku. Dalam sekejap mata, area seluas ribuan meter telah menjadi seperti akhir musim dingin. Dinginnya es memenuhi daerah itu, serta ki dingin yang mencengangkan. Semuanya membeku ke titik di mana kepingan salju biru muncul dan mulai jatuh. Meskipun Bai gemetar karena takut dan cemas, dia juga sangat galak ketika dia berkata, waktunya melakukan pembunuhan. Advertisements. Dia tidak punya keinginan untuk mati, dan karena itu, satu-satunya pilihan sekarang adalah membunuh musuh. Ini adalah domain yang sangat dingin. Ini adalah dunia Bai Xiaon. Chapter 500. Dalam domain yang dingin, raksasa dan pembangun jiwa sama-sama gemetar ketakutan ketika basis kultivasi mereka tampak membeku. Tidak ada satu orang pun di bawah Nas Chen Soul yang bisa lolos dari efeknya. Bahkan orang-orang di lingkaran besar formasi inti, atau ahli jiwa semu yang baru lahir sama sekali tidak dibebaskan. Insting pertama para raksasa dan penanam jiwa yang terkejut adalah melarikan diri. Namun, berkat ki dingin yang mengunci mereka, mereka tidak mampu melakukannya. Bai Xiaon mengambil langkah ke depan, dan dengan gelombang tangannya menyebabkan pembudidaya jiwa setengah baya di depannya meledak berkeping-keping. 7 pembudidaya jiwa lainnya melolong marah, namun tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Beberapa saat kemudian, booming memenuhi udara ketika 7 pembudidaya jiwa formasi inti meledak berkeping-keping, mengirimkan potongan darah beku dan menanduk ke segala arah. Ini duniaku, kata Bai Xiaon, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia melambaikan jarinya ke tanah, menyebabkan ki dingin melonjak keluar lagi. Kali ini, itu tidak menyebar sejauh ribuan meter, tetapi lebih dari 30.000. Domain dingin setinggi 30.000 meter itu adalah alat dari Master Frigid. Di dalam daerah itu, semuanya membeku dan tidak tahan dengan Bai Xiaon seperti ranting kering dan gulma lemas. Setiap serangan yang dilepaskannya menebas kultivator jiwa formasi inti lainnya, satu demi satu. Segalanya terjadi terlalu cepat, tidak ada yang bisa mencegah pembantaian dilakukan. Raksasa biadab menggigil, dan kemudian kepalanya meledak, mengirim potongan daging beku ke segala arah. Bai Xiaon menerobosnya, tangan berkedip dalam gerakan mantra yang menyebabkan selusin pembudidaya jiwa di dekatnya meledak berkeping-keping. Namun, ada begitu banyak orang biadab dan pembudidaya jiwa yang bahkan dengan bantuan kekuatan tuannya yang frigid, Bai Xiaon tidak bisa memusnahkan mereka semua dalam waktu singkat. Seiring berlalunya waktu, para penggarap jiwa yang ketakutan dan putus asa melihat sekeliling dengan mata yang berkedip, berharap menemukan cara untuk melepaskan diri. Segera, beberapa dari mereka mulai bergerak dan bergerak. Ketika Bai Xiaon melihat itu, dia mendengus dingin, melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian merentangkan tangannya lebar-lebar. Proyeksi domain. Seketika, apa yang tampak selusin cermin seukuran manusia muncul di daerah itu, dari mana di dalamnya melangkah selusin tokoh bayangan. Yang mengejutkan, semua tokoh itu terlihat persis seperti Bai Xiaon. Entitas seperti klon ini adalah klon domain dingin yang segera mulai membantai musuh di sekitar mereka. Raksasa demi raksasa, penanam jiwa demi penanam jiwa, satu demi satu mereka dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bahkan mereka yang mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak tidak bisa melakukannya dengan cukup cepat, dan mati menjerit. Boom meningkat ketika seluruh domain dingin menjadi seperti neraka yang mengerikan. Sayangnya, menggunakan kemampuan ilahi dan teknik magis dengan cara ini akan dengan cepat mengeringkan basis kultivasi seseorang. Jika Bai Xiaon kembali ke tanah Heavenspan, akan lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk pulih. Tetapi dia berada di Wildlands, di mana tidak ada energi spiritual dari surga dan bumi. Apapun kekuatan spiritual yang hilang darinya hilang untuk selamanya, dan karenanya, ia kehabisan energi dengan cepat. Dengan demikian, Bai Xiaon hanya bisa menjaga aksi saat ini untuk ruang selusin napas waktu.
Setelah itu, tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan daerah beku di sekitarnya mulai meleleh dan menghilang. Ketika itu terjadi, teriakan mulai berdering, beberapa pembudidaya jiwa dan raksasa biadab telah hancur berkeping-keping, tetapi karena mereka beku di tempat, tidak segera dibunuh. Tapi sekarang, darah dan darah memenuhi area 30.000 meter, dan tanah dipenuhi dengan mayat ratusan raksasa dan sekitar 70 atau 80 pembudidaya jiwa. Kultivator jiwa dan raksasa lain yang tidak memasuki area beku sebelumnya sekarang terengah-engah ketakutan dan tidak percaya di Bai Xiaon. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia bukan seorang kultivator formasi inti, itu jelas kekuatan dari tahap Naschen Soul. Dia membantai para pakar formasi inti itu semudah dia menginjak semut. Tidak hanya para raksasa dan penanam jiwa terkejut, tetapi para pembudidaya dari 5 legiun yang tetap berada di daerah beku tetapi tidak terpengaruh oleh dingin juga tercengang. Ketika mereka melihat sekeliling, terengah-engah, mata mereka mulai bersinar dengan semangat, dan bagi banyak orang, beribadah. Di era di mana hukum rimba berlaku, para pakar yang kuat selalu mendapat respek. Itu bahkan lebih benar di dunia kultivasi daripada dunia fana. Pada saat ini, cara Bai Xiaon telah mendominasi medan perang memastikan bahwa kesan mendalam akan tersisa di hati semua yang hadir. Ikut denganku, kata Bai Xiaon keras. Kita akan kembali ke tembok besar. Napas Bai Xiaon datang dengan terengah-engah, dan kelelahan mencengkeramnya erat. Dia sudah menghabiskan banyak basis kultivasinya. Namun, dia masih melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia memimpin para pembudidaya dari 5 legiun yang melintasi medan perang sekali lagi. Cara para pembudidaya berkerumun di sekelilingnya secara protektif membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari pembantaian yang baru saja dia lepaskan, dia lebih lincah dari sebelumnya. Hanya dia yang benar-benar bisa menyadari betapa gugupnya dia saat ini. Namun, dia tidak berpikir itu pantas untuk membiarkan siapapun tahu betapa takutnya dia, yang merupakan keterampilan yang telah lama dia kuasai. Saat ia melaju, ia mengeluarkan sebotol alkohol roh dan menenggaknya, menyisakan beberapa untuk diberikan kepada beberapa petani di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan pil Godly Vestige dan menyelipkannya ke telapak tangannya jika dia membutuhkannya nanti. Pil Vested Godly-nya adalah kartu trufnya. Satu pil semacam itu bisa sepenuhnya menyembuhkan luka dalam sekejap mata. Meskipun itu tidak akan memulihkan kekuatan rohaninya, ia memang memiliki lebih banyak alkohol roh dalam tasnya. Semua orang dalam kelompok di sekitarnya semakin bersemangat saat mereka menyerang dengan kejam ke arah perisai. Pada saat ini, orang liar dan penggarap jiwa tidak berdaya untuk menghentikan mereka, dan sekarang, mereka hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari perisai. Namun, ada juga ratusan penggarap jiwa yang melaju ke arah mereka. Lebih jauh dari kejauhan ada banyak kepala suku yang memancarkan aura mengejutkan. Jelas, mereka memiliki kecakapan pertempuran tingkat Naschen Soul, namun, di bawah komando Chen Hetian, mata besar di dalam Great Wall City terus mengirim sinar cahaya destruktif untuk mencegah mereka mendekat. Sayangnya, ada terlalu banyak penggarap jiwa formasi inti untuk mata besar untuk melakukan apapun tentang mereka. Ketika mereka mendekat, mereka melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan jiwa yang memaksa para raksasa untuk bergabung dengan serangan mereka. Mata para raksasa akan menjadi kosong, dan kemudian mereka akan melolong ketika mereka bergerak maju dan meledak sendiri begitu mereka sudah cukup dekat. Dari tampilan hal-hal, para raksasa dan pembangun jiwa akan membuang segalanya untuk Bai Xiaon untuk mencegahnya melarikan diri. Kekuatan ledakan meledak, dan darah korosif terciprat kemana-mana. Banyak dari kelompok ribuan pembudidaya terluka, dan terjatuh ke belakang sebagai hasilnya. Pada saat ini, sepertinya formasi pasukan yang mereka buat akan hancur kapan saja. Kegelisahan memuncak, Bai Xiaon menelan seteguk alkohol arak lagi, lalu mulai bergerak, melepaskan ki yang lebih dingin. Namun, ketika ki yang dingin menyebar, mata pembudidaya jiwa berkedip, dan mereka semua dengan cepat merespons dengan mengirimkan awan kabut hitam. Di dalam kabut itu ada bayangan jiwa yang menjerit di udara menuju Bai Xiaon, melawan balik ki yang dingin dan secara bersamaan memberikan perlindungan jiwa pada para pembudidaya jiwa. Secara teoritis, yang harus dilakukan Bai Xiaon adalah melepaskan ki dingin yang sedikit lebih kuat, atau menjaga ki dingin saat ini bergolak sedikit lebih lama. Jika dia melakukannya, maka lawan-lawannya tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya, setidaknya tidak untuk 10 napas waktu berikutnya. Lagi pula, para penggarap jiwa dari sebelumnya tidak berdaya untuk melawan, dan kelompok saat ini hanya mampu melawan dalam skala kecil. Namun, Bai Xiaon tidak bisa melakukan hal-hal itu. Bahkan tidak bergantung pada alkohol roh dapat meniadakan fakta bahwa tidak ada energi spiritual di Wildlands.
Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Bai Xiaon, dan itu bergantung pada urat besinya untuk melakukan semuanya untuk melawan para penanam jiwa, bahkan jika ia terluka dalam prosesnya. Dan itulah yang dia lakukan. Dia dengan cepat mendekati seorang penanam jiwa terdekat, mengabaikan kemampuan ilahi yang dilepaskan terhadapnya. Meraih lengan lawannya, dia melepaskan Mountain Shaking Bash, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hal-hal yang belum selesai, tentu saja. Dia mengambil langkah ke depan, menempatkannya tepat di depan seorang pembina jiwa yang baru saja memanggil pedang jiwa yang gelap gulita. Membiarkan pedang menggigit bahunya, dia meraih leher pria itu dengan tangan kirinya, lalu meremukkan jari-jarinya ke bawah dengan kejam. Tanpa berhenti sejenak, dia terus maju, menggunakan Violet Kicau Drone Summoning serta sejumlah bilah angin untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya.